Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Harsbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan akhirnya buka suara di tengah kontroversi besar soal keberadaan bandara di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah. Selama sepekan terakhir ini, bahkan sepekan lebih ya, publik menyoroti dua nama, Luhut dan mantan Presiden Joko Widodo yang dianggap paling bertanggung jawab atas lahirnya fasilitas strategis dan sensitif itu. Tapi Jokowi telah membantah bahwa dialah yang meresmikan bandara tersebut. Namun fakta menunjukkan sejak awal pemerintahan Jokowi, dan tentu saja kita kalau ngomong Jokowi itu harus dalam satu tarikan nafas karena Luhut yang menjadi tokoh atau menjadi tangan kanannya, dua orang ini menjadi tokoh yang paling berperan dalam tumbuhnya IMIP sebagai salah satu kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Dan kini di tengah tekanan publik yang sangat keras, akhirnya Luhut membuat pengakuan bahwa izin penerbangan itu yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan itu dia diakui bahwa izin pendiriannya itu diterbitkan setelah diputuskan dalam sebuah rapat yang dipimpin olehnya. Ya, jadi secara tidak langsung kita bisa menyebutnya bahwa Luhut lah yang memberikan izin itu. Pengakuan ini menjadi titik balik penting, membuka kembali pertanyaan krusial, siapa sebenarnya yang mengambil keputusan, bagaimana prosesnya berjalan, dan apakah prosedur negara itu sejak awal dipenuhi. Saya membacanya di Detik Finance, ya, Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui bahwa keputusan mengizinkan IMIP membangun bandara khusus diputuskan dalam rapat yang dia pimpin langsung. Kutipan lengkapnya seperti ini. Saat itu ada rapat yang saya pimpin dan di situ diputuskan bahwa IMIP boleh membangun bandara khusus. Kita melihat investasinya sangat besar. Mereka meminta fasilitas supaya proses bisa berjalan cepat. Luhut menegaskan bahwa izin yang diberikan adalah izin bandara khusus, bukan bandara internasional. Nah, mengapa kemudian rapat yang dia pimpin, rapat yang Luhut pimpin itu memutuskan izin diberikan? Alasannya karena investasi IMIP itu sangat besar dan waktu itu pemerintah memang ingin percepatan. Jadi kita bantu dengan fasilitas asal sesuai aturan. Itu bandara khusus, bukan untuk umum. Dua poin utama dari pernyataan itu menurut saya yang sangat penting adalah satu, keputusan final ada di dalam rapat yang dipimpin oleh Luhut. Jadi bukan sekedar rekomendasi teknis. Itu langsung diputuskan di situ. Kalau kita tafsirkan ucapan dari Luhut ya. Kedua, alasan pemberian izin adalah kepentingan percepatan investasi, terutama terkait besaran investasi IMIP dalam program hilirisasi nikel. Jadi ini semacam bonus, semacam iming-iming lah gitu ya. Oke, fasilitas-fasilitas kita berikan termasuk bandara, asal investasinya segera masuk. Mungkin itu yang dipikirkan pada waktu itu. Jadi fakta itu jelas menunjukkan bahwa semua pertimbangannya adalah agenda percepatan investasi. Soal keberadaan Bandara IMIP ini kan seperti yang kita ketahui belakangan ini menjadi kontroversi setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan ada bandara yang di situ tidak ada otoritas negaranya. Ini seperti republik dalam republik. Ini kata Syafri waktu itu anomali. Dia tidak menyebut nama bandara itu, tetapi dia mengucapkannya itu setelah menghadiri latihan gabungan TNI yang dipusatkan di Bandara Morowali. Dan ini kan operasinya adalah operasi perebutan bandara. Media kemudian dengan cepat menafsirkan itu bahwa itu adalah yang dimaksud Bandara Morowali. Ini bandara IMIP-nya ya, IMIP Morowali ya, bukan IMIP karena di Morowali itu kan ada dua bandara, Bandara Umum Morowali dan satu lagi Bandara Indonesia Morowali Industrial Park. Ini yang sering disalahpahami dan publik pada waktu itu juga menyatakan bahwa bandara itu diresmikan oleh Jokowi dan kemudian Jokowi membantahnya bahwa dia tidak pernah meresmikan bandara IMIP, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park. Yang dia resmikan adalah Bandara Morowali. Tetapi itu tidak bisa menghapuskan satu fakta bahwa perkembangan pertumbuhan dari Morowali termasuk tentu saja dalam hal ini adalah pemberian bandaranya tadi, yaitu mau tidak mau lepas dari pemerintahnya Jokowi. Dan ternyata benar sekarang dengan pengakuan dari Pak Luhut itu. Nah, yang kemudian membuat heboh itu karena ternyata proposal IMIP itu untuk membangun bandara itu awalnya ditolak oleh Menteri Perhubungan Ignatius Johan. Nah, ini lagi-lagi Ignatius Johan ini punya dua peran. Dan kalau kita bicara Ignatius Johan, kan dia juga dulu yang menolak
untuk pembangunan WUS kereta api cepat Cina itu. Dia rupanya tidak hanya menolak ini pembangunan kereta api cepat WUS, tetapi dia juga menolak pembangunan bandara IMIP. Alasannya Jonan pada waktu itu berkaitan dengan persyaratan teknis dan regulasi bandara khusus yang ketika itu belum dipenuhi. Sementara kalau soal WUS kita ingat Pak Jonan kan pada waktu itu menolaknya dengan alasan pemerataan ya, karena dia kata dia kalau itu dibangun di Jawa itu terlalu infrastrukturnya udah terlampau banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Sumatera dan juga Indonesia Timur yang masih sangat terbatas. Kenapa mesti dibangun di jalur ini yang jalur sudah padat, yang sudah juga di situ banyak transportasi lain tersedia karena Jakarta Bandung ini kan selain sudah ada kereta api Argo Parahyangan yang menghubungkan lintas ini, juga ada jalan tol dan moda-moda dan berbagai moda transportasi sudah tersedia termasuk juga bandara ya. Namun kendati ditolak oleh Ignatius Johan, setelah Ignatius Johan Budi Karya Sumadi itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Jonan, ya izin bandara khusus itu akhirnya diberikan. Nah, kalau dalam kasus WUS itu Jonan dia masih menjadi Menteri Perhubungan dan dia menolak makanya ketika groundbreaking oleh Pak Jokowi pada waktu itu menjadi presiden, dia menolak hadir. Yang ngotot terus melanjutkan pada waktu itu adalah Rini Sumarno, ya, yang pada waktu itu menjabat Menteri BUMN. Ya. Akhirnya setelah Budi Karya Sumadi ini memberikan izinnya, setelah diputuskan dalam rapat yang tadi diakui oleh Luhut dipimpin oleh dia, itu mulai membangun bandaranya pada tahun 2017 dan konstruksinya selesai pada tahun 2019. Ini jadi ada kebijakan, ada lompatan kebijakan yang dalam waktu relatif singkat berubah. Dan awalnya karena namanya statusnya itu bandara khusus, jadi landasan udaranya waktu itu hanya sepanjangnya sekitar 1.400 meter. Tapi kemudian ternyata ditambah panjangnya ini menjadi 1.890 meter atau hampir 2.000. Dan ini memungkinkan kemudian bandara IMIP ini untuk didarati oleh pesawat besar seperti Airbus ya. Dan seperti kita ketahui kemudian perkembangannya status dari bandara khusus kemudian meningkat menjadi bandara internasional. Ini pada bulan Agustus tahun 2025 yang menerbitkan adalah Menteri Perhubungan, izinnya ya menerbitkan itu Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Tetapi hanya dalam waktu sekitar 2 bulan kemudian, 1 bulan ya, September kemudian itu sudah dibatalkan keputusannya ya. Seperti kita ketahui kemudian pada bulan November kemarin itu, tanggal 20 November itu muncullah kehebohan besar ketika Pak Safri menyebutkan jangan ada republik di dalam republik, ya karena kaitannya dengan bandara dari IMIP tadi yang tidak punya bea cukai, tidak punya imigrasi dan tidak punya petugas karantina, padahal statusnya pada waktu itu sebelumnya sempat berstatus internasional. IMIP ini sejak awal memang terlihat sekali sebagai anak emas di era pemerintahannya Presiden Jokowi karena berkaitan dengan kebijakan hilirisasi yang waktu itu betul-betul didorong sangat serius oleh Presiden Jokowi dan Luhut sebagai Menteri Koordinator Marinvest, Maritim dan Investasi. IMIP ini adalah kawasan industri nikel salah satunya terbesar karena ada yang juga di Weda Bay di Maluku Utara, dan dua perusahaan ini semuanya didominasi investasinya oleh perusahaan raksasa Tiongkok Tingsan. Di IMIP ini kalau nggak salah 49, sekian begitu saham mereka, sementara kalau di Weda Bay itu mencapai 51% lebih. Karena itu ketika isu bandara ilegal mencuat, publik langsung mengaitkan Pak Jokowi dengan Pak Luhut sebagai dua tokoh utama hilirisasi ini. Jokowi membantah meresmikan bandara itu. Tetapi kalau Luhut sekarang malah justru mengakuinya. Nah, kalau Luhut yang mengakuinya, tentu saja sebagai menteri Luhut tidak akan berani mengambil keputusan strategis semacam itu tanpa ada blessing dari Jokowi sebagai presiden. Yang banyak disoroti ini kan pertimbangannya pada waktu itu adalah satu, yang seperti Pak Luhut sebutkan tadi, skala investasi besar. Nah, yang mungkin Pak Luhut yang tidak sebutkan itu soal mobilitas tenaga kerja asing. Soal tenaga kerja asing ini paling menjabat sorotan kan selama ini, karena dalam beberapa tahun terakhir ini kita sering mendapatkan video-video bagaimana para pekerja asing Cina itu berbondong-bondong datang ke
Morowali. Dan ini pada waktu itu dibantah juga oleh Luhut bahwa tidak benar kalau kemudian ke pekerja asing dalam hal ini Cina itu jumlahnya lebih besar dari pekerja di Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa pada waktu itu yang datang itu adalah para tenaga-tenaga expert, tenaga ahli lah ya. Tetapi di lapangan ternyata banyak ditemukan bahwa mereka itu banyak yang bekerja di tenaga kasar, ada yang menjadi driver, ada yang menjadi satpam, menjadi tukang las dan sebagainya yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja di Indonesia. Dan juga kita tahu bahwa di kawasan Morowali itu ada perkampungan Cina. Dan kemudian kalau gembar-gembor selama ini bahwa keberadaan IMIP itu dan perusahaan-perusahaan lainnya itu nanti diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar itu, ternyata juga tidak, karena rakyat di sekitar Morowali, sekitar IMIP maksud saya, itu hidupnya juga nggak berubah, masih seperti itu saja. Ya, ini tidak mengejutkan karena berdasarkan dari riset penelitian yang dilakukan oleh ekonom senior almarhum Bang Faisal Basri menyebutkan bahwa dana yang untuk masuk ke Indonesia itu hanya 10% dari IMIP, itu 90%-nya lari ke Cina. Jadi ketika Pak Jokowi misalnya kemarin membantah bahwa dia tidak meresmikan bandara, itu tidak membuat kemudian sorotan ke publik kepada Jokowi dan juga Luhut itu berhenti. Klarifikasi dari Jokowi tidak otomatis memutus persepsi keterlibatannya dalam proses terbentuknya fasilitas strategis itu. Setelah ribut-ribut akhirnya ternyata muncul fakta bahwa benar pada bulan Agustus itu sudah diberikan status internasional bandara IMIP itu. Nah, ini menjadi pertanyaan, atas dasar apa pertimbangannya kemudian kok diterbitkan izin internasional. Tapi kemudian juga mengejutkan karena sebulan kemudian juga sebelum ribut-ribut ini ternyata kemudian keputusan menteri itu sudah dicabut gitu ya. Dan berarti bukan hanya status internasional yang tidak berlaku, status khususnya juga tidak berlaku lagi. Jadi sebenarnya implikasinya begini. Dengan dicabutnya status bandara khusus itu, kemudian mereka juga dilarang untuk melayani penerbangan internasional. Jelas dong, bandara khusus saja yang itu domestik mereka nggak boleh, apalagi kemudian penerbangan internasional. Yang kemudian menimbulkan spekulasi itu dari publik, apakah selama ini bandara itu telah menjalankan fungsi internasional tanpa perangkat negara gitu ya. Cabutan izin internasional setelah kontroversi merebak menunjukkan bahwa pengawasan negara terhadap fasilitas kritis itu memang sejak awal belum ideal. Atau bukan belum ideal ya, memang tidak memenuhi syarat karena tidak ada custom, immigration, dan karantina. Mengapa soal ketiadaan pengawasan ini kemudian dipersoalkan? Ya karena soal itu kan kalau kemudian menjadi bandara internasional itu sangat rawan ya kalau tidak diawasi dengan ketat. Karena ini mereka menghubungkan internasional, kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian tidak ada fasilitas-fasilitas atau peralatan negara di situ, maka mereka dengan mudah itu satu yang jelas itu pekerja asing dengan bebas bisa keluar masuk di situ tanpa pengawasan. Yang lebih menyeramkan lagi kalau kemudian bisa masuk senjata-senjata atau bahkan juga penyelundupan dari dalam negeri ke luar negeri berkaitan dengan potensi nikel yang ada di situ. Apakah kalau saya kira kalau biji besi nggak mungkin dia diangkut melalui pesawat, tapi mungkin saja ada material-material yang sensitif yang bisa diangkut dengan pesawat melalui bandara itu tanpa pengawasan. Jadi dengan status bandara khusus saja itu berpotensi menjadi jalur keluar masuk tenaga kerja asing tanpa kontrol negara. Apalagi kalau kemudian itu menjadi bandara internasional. Karena IMIP itu sendiri selama bertahun-tahun kan dikenal sebagai kawasan industri yang relatif tertutup, tapi mandiri, dengan sistem logistik, transportasi, dan mobilitas internal sendiri. Keputusan rapat yang dipimpin Luhut menunjukkan bahwa izin bandara dikeluarkan itu demi percepatan investasi. Jadi atas nama investasi itu semua diobral ini, termasuk kedaulatan negara ini. Karena pengawasannya baru berjalan menyusul. Nah, di sini masalah fundamental muncul. Apakah negara mengutamakan investasi dibandingkan soal kedaulatan bangsa, kedaulatan negara? IMIP ini menjadi isu yang sensitif sekarang ini ya karena ini dikaitkan dengan proyek warisan Jokowi dengan Luhut. Walaupun sebenarnya kalau kita mau fair, itu kan kesepakatan kerjasama itu ditandatangani oleh presiden sebelumnya yakni SBY dengan Xi Jinping. Tetapi pembangunannya itu dimulai di eranya Jokowi dan tangan kanannya adalah Luhut. Jadi ya waktu itu isu apapun di IMIP itu dikaitkan dengan legitimasinya adalah kebijakan hilirisasi. Kemudian yang kedua itu soal
peran Cina yang sangat dominan. Karena lebih dari separuh investasi smelter berasal dari perusahaan Cina, dan itu juga menjadi isu yang sensitif di publik.